expert yang ahli di bidang transplantasi rambut yang menggunakan teknologi DHI atau Direct Hair Implant yang berstandar internasional dengan 6 tahun pengalaman membangun klinik restorasi rambut di Indonesia. Yang saat ini kayaknya lagi tren juga ya dok ya, mengenai transplantasi rambut. Kemudian Dr. Parmanina juga merupakan lulusan dari Universitas Kristen Indonesia. Kemudian juga beliau menyelesaikan Doctor of General Medicine pada tahun 1996 ya. Kemudian juga melanjutkan pendidikan magister di Universitas Udayana Bali ya dok ya, di Bali Indonesia sebagai Biomedik Magister of Anti-Aging Medicine. Dan beliau juga saat ini mendirikan Parmanina Hair and Aesthetic Clinic pada tahun 2004 dengan berfokus pada estetika yaitu wajah, kulit, tubuh, dan juga rambut yang menggunakan konsep one stop klinik estetika. Dan beliau juga sudah mengikuti berbagai pelatihan dan workshop mengenai estetika oleh dokter Parmanina ini. Ini ada, saya mungkin tidak sebutkan satu persatu ya dok ya. Ini ada Ya, nggak contoh usah. seperti Oke. stylist training di Bali Terlalu Indonesia. banyak. Kemudian juga ada JLP Symposium Cutting Edge Cellular Therapy of Devi Aging and Disease di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan juga Haju Medical Training Course di Seoul, Korea. Mungkin itu saja dok. Dan ini masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh dokter Parmanina, terutama pelatihan dan workshop mengenai estetika. Begitu ya. Ya. Mungkin untuk kurikulum vitae yang saya sampaikan cukup dan nanti Dokter Cintawati Parmanina atau Dokter Parmanina bisa menyampaikan informasi tambahan ya mengenai kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dokter Parmanina. Oke, baik dokter, untuk waktunya ini ada 45 menit ya dan kami persilahkan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dokter Satya. Ini semuanya udah dibahas oleh Dokter Satya, jadi saya agak bingung. Dokter Satya yang jagonya, jadi saya masuk ke dalam penanganan saja yang ada di klinik kami ya, Dok. Itu nanti mohon juga tambahannya ketika ada yang kurang dari klinik ya, Dok. Oke, kita mulai. Ambil judul dengan penanganan alopecia secara klinis yang biasa kita lakukan di klinik ya. Jadi setelah dengar dari Dokter Satya tadi panjang lebar bahwa alopecia itu disebabkan oleh kerontokan rambut yang berlebihan. Seperti kita tahu, fase daripada pertumbuhan rambut ada anagen, katagen, telogen ya. Dan ketika fase telogen itu lebih banyak dibandingkan fase anagen dan kerontokan rambut itu lebih banyak daripada yang tumbuh, maka akan terjadi alopecia. Oke. Nah, bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa waduh nanti kita akan botak nih. Waduh rambut kita terlalu banyak yang rontok. Nah, ketika jumlah rambut normal yang tanggal setiap harinya masih di bawah 100 helai per hari, itu tidak akan terlalu menjadi masalah. Tapi ketika lebih daripada 100 helai per hari, itu akan menjadi masalah nantinya. Kemungkinan bisa terjadi kebotakan. Jadi kerontokan rambut yang berlebihan itu juga akan menyebabkan kebotakan. Nah, rambut yang tumbuh biasanya lebih lambat, fase anagen itu biasanya lebih lambat dibanding fase telogennya sendiri, sehingga rambut akan menjadi tipis dan mengalami kebotakan. Ya. Penyebab rambut rontok tadi sudah diceritakan oleh Dokter Satya, itu panjang sekali dan bagus sekali. Dari faktor medis biasanya saya menemukan banyak alopecia areata yang disebabkan oleh autoimun. Saya banyak menemukan sekarang anak-anak pasien-pasien di bawah umur 22 tahun, 20 tahun lah bahkan, yang
terjadi alopecia areata. Ketika kita eksplor, kita anamnesa, biasanya penyebabnya adalah mau ujian, mau masuk kuliah, terus terlalu terlalu ketat di rumah, nggak bisa ini, jadi stres yang tinggi dia akan bisa menyebabkan autoimun dan menyebabkan alopecia areata. Terus bisa juga penyakit yang lama. Pengaruh obat-obatan seperti kemoterapi, pil kontrasepsi pun kadang-kadang dia mempengaruhi kerontokan rambut ya. Terapi dengan kortikosteroid juga bisa pada pasien-pasien yang mendapat intake kortikosteroid ya. Pada hipertiroid yaitu gangguan tiroid, kekurangan vitamin, malnutrisi, dan perubahan hormon biasanya ya. Bisa juga pada wanita yang mulai menopause, dia terjadi proses aging dan terjadi kerontokan rambut. Yang terakhir, infeksi kulit. Ya. Bisa juga faktor psikis, yaitu stres yang berlebihan. Ini yang saya cerita, banyak sekali anak-anak yang mengalami alopecia areata. Banyak sekali di klinik kami. Biasanya kalau yang di atas 25 tahun biasanya karena pola kerja yang berlebihan, stres di tempat kerja, itu kadang-kadang dia menemukan pads di area kepalanya seperti koin bulat-bulat dan dia kaget, kenapa sih tiba-tiba ada daerah yang tidak ada rambutnya ya. Ada juga pasien-pasien yang sering-sering menarik-narik rambut ya. Biasalah ya pusing, tarik lagi tarik rambut ya. Faktor lifestyle seperti dia mengecat rambutnya, dia mengeringkan rambutnya dan pakai catokan dan pelurus rambut. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi kerontokan yang berlebihan? Jadi ketika kerontokan rambut yang berlebihan, kita bisa konsultasi ke dokter, terutama ke dermatolog, karena dermatolog lebih mengerti apa yang harus dicari penyebabnya daripada kerontokan itu sendiri. Ya, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan diagnosa, lakukan anamnesa dengan jelas, anamnesa dengan teliti. Ditanya dengan jelas penyebabnya apa, sejak kapan, terus dia pola hidupnya seperti apa, lifestyle-nya seperti apa, adakah stres yang berlebihan, adakah perubahan kosmetik, itu anamnesa harus jelas. Setelah itu kita lakukan trikoskopis, ya kita melihat akar rambut di bawah scan. Biasanya nanti dari scan kita tahu rambut ini dalam fase telogen atau fase rontok yang berlebihan atau seperti apa. Nah, biasanya dermatolog juga kadang-kadang melakukan biopsi untuk menentukan dengan jelas apa penyebab daripada kerontokan rambut itu. Setelah semuanya jelas, baru kita lakukan terapi. Ya, terapi bisa juga dengan obat-obatan. Biasanya di klinik saya memakai minoxidil 5% buat pria dan minoxidil 2,5% pada wanita. Pada pria dengan androgenik alopecia, biasanya saya berikan juga finasteride 1 mg 1 hari saja, dan ini membantu sekali karena finasteride akan menekan dari DHT-nya sendiri, dehidrotestosteron ya. Zinc juga jangan lupa, karena zinc akan membantu penyerapan vitamin-vitamin yang ada di dalam lambung supaya diserap dengan baik. Vitamin D3 pengaruh besar sekali terhadap pertumbuhan rambut, terhadap kerontokan rambut. Banyak sekali saya menemukan pasien dengan kerontokan rambut dan kita cek vitamin D-nya itu biasanya di bawah 20. Setelah kita treatment dengan vitamin D, dia akan menjadi lebih baik. Ya, yang terakhir bisa ditambahkan biotin. Pada pasien-pasien yang kerontokan rambutnya berlebihan, bisa juga di klinik kita lakukan dengan penyuntikan PRP. Ya, PRP ini ditengarai mengandung growth factor yang bagus. Platelet rich plasma itu kita ambil dari darah sendiri, jadi autologus.
Biasanya di dalam growth factor itu di dalam PRP itu mengandung banyak growth factor, ya seperti ini, banyak growth factor. Nah, growth factor ini yang akan membantu siklus pertumbuhan rambut. Jadi siklus pertumbuhan rambut, fase rontoknya diperpanjang supaya tidak ada rontok, dan fase anagennya dipercepat supaya dia tumbuh lebih cepat, ya. Ini yang saya kerjakan di klinik, bisa dilihat ya di sini. Pasien dengan kerontokan rambut yang sudah menyebabkan rambut yang tipis di daerah crown-nya. Dan ini kita lakukan PRP setiap 2 minggu selama 5 bulan. Memang kalau treatment untuk rambut itu minimum di 6 bulan, baru kita bisa melihat hasilnya yang signifikan, ya. Bisa juga pada pasien alopecia areata biasanya saya suntikan dengan kortikosteroid, ya. Kortikosteroid dilakukan 2 minggu sekali, minimum 3 kali sampai terlihat terjadi pertumbuhan rambut. Kalau belum terjadi pertumbuhan rambut, kita perpanjang juga bisa. Tapi dengan syarat dia tidak bisa pada lesi yang sangat luas, ya. Jadi kalau alopecia-nya terlalu luas, kita tidak bisa kerjakan juga. Ya, ini satu pasien dengan injeksi kortikosteroid. Kita lihat di sini seperti koin, ya, bolong-bolong. Ini ciri khas sekali terhadap alopecia areata yang disebabkan autoimun biasanya. Ya. Ini setelah kita lakukan injeksi 3 kali dengan kortikosteroid, hasilnya menjadi lebih baik dan rambut akan tumbuh lagi. Oke, ini juga sama. Ini seorang pasien yang dia kaget tiba-tiba rambutnya kosong. Bolong ada berapa biji gitu seperti koin, dan dia pada saat itu memang sedang ada masalah keluarga, jadi mungkin pencetusnya adalah stres yang terlalu berlebih, ya. Ini setelah 3 kali injeksi sudah mulai membaik walaupun belum sempurna. Okay. Sekarang sudah ada sekretom, ya. Sekretom juga dia biasanya lepasan daripada sisa-sisa dari stem cell, ya. Itu juga mengandung growth factor yang bagus sekali. Biasanya kita suntikan 1 bulan sekali saja, ya. Dia merangsang pertumbuhan sel dan dia biasanya memanggil sel-sel sebelahnya untuk dia tumbuh, untuk dia bangkit supaya pertumbuhan rambutnya menjadi baik lagi, ya. Ini satu pasien yang kita treatment juga dengan sekretom, seorang ibu umurnya 67 tahun, hasilnya signifikan sekali. Kalau kita lihat ini dia sudah tipis, ya, dan ini dia membaik. Ini baru 1 kali atau 2 kali, ya, kita kerjakan untuk sekretom. Oke. Dan yang terakhir adalah yang kami biasa kerjakan adalah hair transplant. Hair transplant ini adalah alternatif terakhir, ya. Ketika dengan cara PRP tidak bisa, dengan sekretom tidak bisa, jadi dengan kebotakan yang luas baru bisa kita lakukan transplantasi. Tapi transplantasi juga ada syaratnya, ya. Syaratnya adalah daerah donor dalam keadaan baik. Jadi daerah donor itu di belakang kepala masih mempunyai rambut dengan jumlah yang cukup untuk dipindahkan ke daerah yang mengalami kebotakan. Tidak ada infeksi di daerah donor maupun di daerah yang mengalami kebotakan. Dan hasil laboratorium yang diperiksa semuanya dalam keadaan sehat. Ini saya kasih lihat hasil transplantasi rambut kita. Ya, ini seorang pria yang dia biasanya dia pakai wig. Jadi untuk menutupi rambutnya karena dia botaknya terlalu luas, akhirnya dia pakai wig. Nah, wig itu justru menyebabkan rambut sulit sekali untuk berkembang menjadi tumbuh juga. Akhirnya lama-lama apoptosis si
sel rambutnya akhirnya nggak punya rambut, habis rambutnya. Ini kita pindahkan dari belakang dan sudah cukup bagus. Ini kira-kira 1 tahun, nanti di atas 1 tahun dia makin tebal. Ya, ini saya pindahkan kira 4.000 rambut dari belakang dipindahkan ke depan. Ini satu juga pasien, ini baru 6 bulan dalam keadaan rambut. Ini tidak bisa diselamatkan lagi, tidak bisa dengan PRP, dengan sekretom pun tidak bisa, karena akar rambutnya sudah tidak ada sama sekali. Akar rambutnya sudah habis, mau tidak mau kita harus pindahkan akar rambut dari belakang untuk mengisi di depan. Ya, ini hasilnya setelah 6 bulan. Oke, saya kira saya cuma segitu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.